Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'du. Jemaah dimuliakan Allah. Lanjutkan kajian kita tafsir sampai masih di surat Al-Anfal ayat 25-26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu, dan khawatirlah. Bisa dimaknai takutlah, khawatirlah, bisa juga dimaknani jagalah diri kalian. Takwa itu menjaga, menjauhkan diri kita. Fitnah, dari fitnah. Fitnah ini maknanya banyak. Disebut lafzul mustarak, satu lafaz memiliki makna lebih dari satu. Fitnah bisa berarti syirik, kekufuran. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih berat, lebih buruk daripada pembunuhan. Fitnah yang dimaksud adalah kesyirikan, kekufuran, kemunafikan. Bukan yang seperti dipahami kita selama ini, fitnah itu menuduh orang tanpa bukti. Fitnah itu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih buruk daripada pembunuhan adalah kesyirikan. Kalau fitnah lebih buruk daripada pembunuhan, masuk kalau nuduh Mas Heri sampean bojone telu to. Nah, masuk lebih buruk daripada pembunuhan ini, mboten. Jadi fitnah ada surat Al-Baqarah. Maksudnya adalah syirikan, kekufuran. Fitnah yang lain maknanya adalah ujian. Ujian hidup. Ujian yang bentuknya bisa enak-enak atau tidak enak. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian hidup di dunia ini dengan bisyari, keburukan, sakit, bodoh, fakir, miskin, hina, musim panas berlarut-larut, musim dingin berlarut-larut, ketipu haji. Katanya visa haji, ternyata visa
visa ning menapa jenenge multiple visa ziarah. Tekan ngono harapannya bebas di tanah suci, bisa ke Masjidil Haram sewaya-waya sewaktu-waktu, malah kucing-kucingan gitu. Tidak ada orang niat haji itu niatnya tulan-tulan, niatnya buruk, semuanya niatnya baik. Yang niat buruk niku sudah di travel niku rano di travel niate ibadah, tidak, niatnya bisnis niku, murni bisnis, tidak ketipuan entah. Nah, jadi seperti itu fitnah yang tidak enak, ujian yang maksudnya ujian hidup yang tidak enak. Diuji istrinya tinggal lunga karo bojone niku, enten tiyang gerabak niku kepanggih kula teng Arab mriku, tiyang putri niku teng gerabak sampun gadah garwa, teng mriku nggih gadah garwa. Pribumi kan ujian yang berat bagi suaminya kalau tahu tidaklah kok tidak kita beri tahu, beritahu lah geger gitu. Atau mungkin sudah tahu ini ujian hidup yang tidak enak. Anak menyaksikan orang tuanya berpisah, bercerai, tidak enak, tidak enak. Ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai, oleh harta yang kita cintai, tidak enak. Ini namanya fitnah, ujian hidup yang tidak enak. Maka diingatkan oleh Rasulullah, suatu hari Jibril menemui diriku dan berkata, ya Muhammad, ish masyidah, hiduplah semau sakarep, urip jungkir walik, mau nganggur terus, tidak punya kegiatan, tidak menyibukkan diri dengan perkara yang manfaat, terserah dirimu. Jadi waktu itu kalau bagi orang Barat non Muslim, time is money, waktu adalah duit. Tapi kalau kita umat Islam, ya waktu ala ibadah, waktu adalah ibadah, menggunakan waktu untuk perkara yang manfaat. Maka al-faragh musibah, kekosongan itu adalah musibah bagi umat Islam. Itu kalau jenengan tidak ada, nggak ngapa-ngapain, berikut laming bingung dewi, mau lihat HP jam-jaman, gitu, musibah seperti itu, musibah. Bagi terus menyibukkan diri kita, kosong, ada sapu teko nyapu, ada pel nggih dipel, kosong, meskipun punya rewang, punya istri, punya anak, asa-asane numpuk gitu kok asah. Oh kosong, kira-kira mampu nyuci motor, ya nyuci motor, ngresi kandang, diresi kandangnya. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu untuk manfaat. Kalau kosong musibah. Maka kata Rasulullah, ya Muhammad, ish masyidah, hiduplah sesukamu, sakaremu, mau tidur terus. Maksudnya pelajaran bagi kita umat Muhammad, mau hura-hura terus, seneng-seneng terus, terserah diri. Ya fa'innaka mayyitun, sungguhnya dirimu suatu saat pasti mati gitu. Mati kaget, waduh selama ini banyak kosongnya, amal baiknya sedikit, bingung di alam barzakh. Kemudian wahbib masyidah fa innaka mufariqah, cintailah siapa saja yang ingin kamu cintai, istrimu, anakmu, orang tuamu, saudaramu, sahabatmu, tetanggamu. Nah, orang-orang yang kamu cintai silahkan. Fa innaka mufariquh, pasti dirimu itu berpisah. Gitu. Pisah mati, pisah lunga lama, berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Ada orang itu pergi meninggalkan tanah kelahirannya untuk bekerja, ada yang 10 tahun tidak pulang, 15 tahun tidak pulang, yang sampai 20 tahun tidak pulang. Kayak ngopo kelaran-larani orang yang dia tinggalkan atau dirinya yang meninggalkannya.
Kemudian wa'mal masyita, beramallah sesukamu. Mau sholat jelang-jeling, sholatnya liti-liti, mau sedekah, zakat, infak atau tidak, mau datang pengawasan atau tidak, mau ngisi pengawasan atau tidak, terserah. Jadi adanya pengawasan itu yang butuh semuanya. Ya ini ustadz yo butuh ngaji, gitu. Nek mboten ilang kabeh niku. Nggih ilang kabeh ilmu niku. Jenengan nggih butuh. Maka Ibnul Qayyim ketika ada orang alim dan muta'alim berkumpul, semuanya saling membutuhkan. Orang berilmu dan orang mencari ilmu berkumpul berarti saling butuh. Maka kalau ada orang alim kok sana susah sama jamaahnya berarti salah. Semua saling butuh. Karena banyak itu teman-teman itu pinter-pinter alim-alim tapi itu tidak mau ngisi pengawasan, tidak mau, sibuk dengan duniawinya. Ini kan termasuk yang dikatakan oleh Rasulullah, wa'mal ma syi'ta, berbuatlah sesukamu, gitu, samaumu. Mau jadi pejabat tidak adil, menggunakan harta negara untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompoknya, menggunakan nama ormas untuk nambang. Nah, contohnya ribut. BSI, Bank Syariah Indonesia, komisarisnya kok orang mudeng agama, pakai jilbab saja tidak. Padahal komisaris tugasnya mengawas akad transaksi, mengawas macam-macam. Tapi karena demi kepentingan politik hilang itu nilai-nilai Islamnya. Padahal bank syariah, ya, geger dah jadi geger. Kalau nek digadah ning BSI tak pindah kan seandainya gadah tidak nanti randuwe. Nah, dengan berbuat semaumu. Wa'mal ma syi'ta, semaumu. Mau judi, judi online itu kalau jenengan tidak khawatir terhadap anak-anak kita, bukan hanya anak-anak, judi online itu. Wong tua-tua ini judi. Dan judi itu candu. Judi itu candu. Meskipun kalah tetap nopo pengen candu judi itu. Tidak ada orang judi sekali kemudian berhenti, tidak, candu. Meskipun hartanya habis ludes, tetap ketagihan candu. Sampai kapan? Sampai Allah menghentikannya. Mau mati atau dipateni kan? Itu. Wah. La haula wala quwata illa billah. Judi online. Ada lagi pinjaman online itu. Sampai naik dewi. Maka wa'mal ma syi'ta, berbuatlah, beramallah semaumu. Fa innaka mujza anhu, pasti dibalas oleh Allah Ta'ala. Dibalas di dunia ini atau dibalas di akhirat. Niku punya anak, menikah, kemudian punya anak, siap menafkahi, wajib. Kalau tidak menafkahi istri, tidak menafkahi anak, ini kan dibalas oleh Allah Ta'ala. Nikah lagi tanggung jawab. Ini pribun boleh. Jadi bojo satu, nikah lagi tidak tanggung jawab. Entah tidak bertanggung jawab kepada istri pertama atau kepada istri kedua. Yang paling ringan balasan dari Allah ini apa tuh? Fa innahu ya'ti yaumul qiyamah wa rijluhu ma'ilun. Datang yaumul qiyamah dalam keadaan pincang. Pincang ini pincang berjalan berarti dono niku. Ah niku. Lanjut, berbuat semau pasti dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia ini ataupun di akhirat. Nah, kemudian kata Rasulullah SAW selanjutnya, wa inna syarafal mu'min, sesungguhnya kemuliaan orang beriman itu apa? Yamuhu bil lail, salat malam.
Tuh, salat malam. Qiyamuhu bil-lail wastighna'uhu 'anil nas. Dan mencukupkan dirinya dari minta-minta kepada orang lain, dari harta orang lain. Jadi mencukupkan diri. Nah, apa yang dia dapatkan nikmati. Tidak kemudian apa? Mengambil harta orang lain, meminta harta orang lain, menumpuk harta dengan cara ngemis, dengan cara minta, dengan cara open donasi untuk memperkaya diri. Open donasi untuk sosial, untuk amaliyah dakwah silahkan. Untuk memperkaya diri ini termasuk golongan tadi yang kata Rasulullah SAW tidak mendapatkan kemuliaan, tidak ada syarafal mukmin kemuliaannya, dia akan hina di mata orang lain. Tadi syarafal mukmin qiyamuhu bil-lail, salat malam ini rakitung hanya 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, meskipun salat sambil nahan ngantuk gitu. Boleh cahanom kok tangi jam 3:30 abote ra karo-karuan. Cah tuwa sawane abot apane cah nom gitu. Legake. Nek cah nom kayak bar nikah gitu. Abot. Cah nom bar nikah punya anak. Berat nih. Ben wong iki direweli anake suruh salat tahajud ya mulai. Maka benar kata Rasulullah, yang mampu salat malam maka mendapatkan kemuliaan. Syarafal mukmin, kemuliaan bagi orang beriman. Maka fitnah tadi bisa bermakna keburukan, ujian hidup yang tidak enak. Ujian hidup yang enak-enak juga fitnah nih. Ujian hidup apa kok mayar seperti Nabi Sulaiman itu. Napa-napa mayar. Duwe bojo mayar, hartanya mayar, rojo, tidak ada yang menandinginya. Pasukannya tidak ada yang menandingi pasukan Nabi Sulaiman. Dua pasukan menungso, pasukan hewan, pasukan setan, pasukan angin gitu ada. Bahkan mempunyai pasukan setan itu wasyayatina kulla banna'i wa ghawwas. Setan-setan menjadi pasukan Nabi Sulaiman, tukang bangunan. Kaya nopo setan kok bangunan. Kalau keseli tadi, kalau kita punya tukangnya sidik-sidik leret, gitu. Padahal tukang Jawa niku nek di luar Jawa dialem tenan, dialem tenan, dialem sregepi, dialem ora kokean bertingsing, pokoknya mantap nih. Ini tukang Jawa ting Jawa napa? Koe jamu lu langsung tandang tuh rati ngelinting opo setengah soge mulai gitu jam 09 ngelinting lagi ngelinting rati mulutnya ada udutnya sambil nudul gitu. Istirahat cukup seberapa jam 45 menit. Nah, itu kan niku ujian. Itu bagi Nabi Sulaiman punya tukang, tidak ada yang seperti itu nih. Syayatina kulla banna wa ghawwas, setan-setan pasukannya Nabi Sulaiman para penyelam. Jadi si tukang nyelam jadi pasukan marinirnya Nabi Sulaiman itu setan. Tanda tandingan ini. Kayak seperti itu kan apa? Mayar hidupnya, bahkan wafatnya pun gampang. Falamma qadaina 'alaihil maut ma dallahum 'ala mautihi illa dabbah ta'kulul ardu min sa'atah. Ketika sudah kami wafatkan Sulaiman oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang tahu kematiannya kecuali dabbatun, maksudnya dabbatun di situ rakyat. Saking lamanya Nabi Sulaiman seolah-olah tidur di atas tempat singgasananya memegang tongkat. Tidak ada orang yang enggan, tidak ada orang yang berani membangunkan dirinya.
dikiranya tidur lama nih. Bayangkan tidur lama sampai tongkatnya dimakan rayap nih kan, saking lamanya. Orang-orang senggan untuk membangunkannya nih. Dimakan apa? Rayap, jatuh. Itulah wafatnya Nabi Sulaiman. Kok mayat? Itu juga fitnah, ujian hidup dalam bentuk perkara yang mudah-mudah penak-penak. Fitnah juga, wataku fitnah bermakna siksaan, musibah, malapetaka, huru-hara. Bisa tanah longsor, tsunami, gunung meletus, perang, apa boleh, semuanya macam-macam. Penyakit wabah, taun, covid, apa boleh, semacam-macam. Wattaqu fitnah, jauhilah, jagalah dirimu dari tadi musibah. Fitnah di sini maksudnya apa? Ujian yang bentuknya malapetaka. Malapetaka. La tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah, yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian, wabil khusus. Jadi malapetaka ini bencana alam yang ditimpa oleh Allah Ta'ala, menimpakannya tidak hanya kepada orang zalim saja, kepada semua manusia yang ada di negeri itu. Dan malapetaka raono panen beras, ndak ada impor beras. Kaya ngopo rasane? Akhirnya orang-orang manusia makan gandum, cilot, nggak boleh roti, entek gandumnya ya. Malapetaka ndak ada gandum, mangan padi. Kaya ngopo rasane usus gitu. Wong mangan beras saja kewaregen, keleslilit-slilit dan perutnya, apalagi makan padi jenengan gitu. Seandainya malapetaka itu datang, yang ditimpa kesusahan seperti itu tidak hanya orang-orang zalim. Padahal Allah Ta'ala menimpakan musibah itu disebabkan kezaliman, kemaksiatan, kekufuran, kemusyrikan, kemunafikan. Gitu. Tapi yang ditimpa oleh Allah tidak hanya orang zalim saja. Contohnya gampang ingin, ada orang kena HIV, AIDS, lagi-lagi karena seneng jajan. Contohnya, gitu. Kemudian dia diam, ngaku sehat, tidak ada penyakit, masih joko, nikah dengan perempuan. Perempuan yang lugu, tidak pernah berbuat zina, tertular. Anak yang lahir juga membawa penyakit HIV, AIDS. Ini contoh. Yang zalim satu orang yang kena, berapa orang di situ? Belum lagi menular kepada yang lain dan seterusnya. Ini kan contoh. Malapetaka dilakukan oleh satu orang yang kena, tidak hanya satu orang. Seperti zaman Bani Israel, Allah Ta'ala mengutuk mereka zaman Nabi Musa alaihissalam, kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian kera-kera yang hina, jadilah kalian tikus-tikus yang hina. Ada yang dikutuk jadi kera, dikutuk jadi qiradatan khinzir, jadi babi. Ada yang dikutuk pokoknya karena dosa yang silih berganti, dosa yang macam-macam bentuknya. Yang dikutuk jadi tikus. Dikasihkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Allah Ta'ala melarang mereka menyibukkan diri mereka menangkap ikan, menjaring ikan, mancing ikan pada hari Sabtu. Hari Sabtu seharian itu hanya untuk ibadah. Tok nih. Kalau kita kan hari besarnya hari Jumat, cukup Jumatan dari jam pinten. Besok Jumatan jam pinten. Mulai jam 12 kurang seperempat contohnya gitu. Selesai jam 12 lebih seperempat.
lebih 5 menit lah, 12 lebih 20. Sebentar, tidak sampai 1 jam. Bani Israel waktu itu berat seharian. Laki-laki, perempuan, dewasa, anak-anak, semua hukumnya sama. Kalau kita hanya laki-laki yang mukim, yang sehat, yang balik, yang akil, tok niku wajib Jumatan. Nah, alangkah ringannya syariat umat Muhammad. Maka kemudian karena melanggar hari Sabtu ra betah niku lho, penyakit mancing niku. Marai ra betah. Ada orang nukang sangu pancing enten. Ngontel nggih sangu pancing, mangkat nang pasar ada yang sangu pancing. Niku ada niku. Jadi penyakit seneng mancing niku turunan Bani Israil. Ngoten nggih. Oleh Allah Ta'ala hukum dihukum jadi monyet tadi, jadi monyet, dirubah wajah mereka, rupa mereka menjadi monyet. Siapa saja yang melanggar hari Sabtu, bahkan yang tidak melanggar pun juga dikutuk oleh Allah Ta'ala. Yang tidak melanggar tidak mengingatkan. Tapi kalau mengingatkan termasuk golongan yang selamat. Maka mengandung makna jadilah orang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi orang baik untuk diri sendiri itu lebih ringan daripada jadi orang baik untuk diri sendiri dan orang lain. Meskipun jadi orang baik untuk diri sendiri saja kayak abot gitu, berat. Bukan berarti jadi orang tidak baik ini tidak berat, ya berat. Coba nih tang letir anak-anak muda yang kuat lelekan itu berat. Kesenangan yang mereka dapatkan itu kecil. Selain itu berat dan susah. Orang-orang yang berjudi, minum khamar, macam-macam. Kesenangan yang mereka dapatkan kecil. Kesusahan yang mereka dapatkan besar. Besar. Orang curang untuk mendapatkan kekuasaan. Kesenangan yang mereka dapatkan itu kecil. Kesusahan yang mereka dapatkan besar. Besar. Berat. Maka tadi termasuk fitnah itu. Maka kata fitnah itu malapetaka yang didatangkan oleh Allah karena pelaku kezaliman. Tapi Allah menimpakan fitnah itu tidak hanya kepada orang-orang zalim saja, jadi kepada orang-orang baik pun juga kena. Minkum khassah wa'lamu, ketahuilah kalian, ketahuilah annallaha, bahwasanya Allah Ta'ala syadidul iqab, sangat keras siksanya, sangat berat siksanya. Dikatakan di sini di hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku di tangan Allah Ta'ala, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar, suku kalian hendaklah amar ma'ruf nahi munkar semampu kita ini. Aw la yusikunna Allahu ayyab'atha 'alaikum 'iqaban min 'indih, atau kalau tidak, Allah Ta'ala tidak senggan, tidak ada senggan, pekiwuh, tidak pekiwuh, menimpakan adab dari sisinya kepada kalian. Ya. Tsumma latad'unnahu fala yastajiba lakum,
Kemudian setelah malapetaka itu Allah datangkan, kalian berdoa kepada Allah minta dihilangkan malapetaka itu, tapi tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, di riwayat yang lain, mathalul qaim ala hududillah wal waqi'i fiha wal mudhini fiha kamathali qaumin raqibu safinatan. Perumpamaan orang yang menegakkan hukum Allah, ini menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, atau orang yang diam saja, bojone ra salat mental, anake tidak salat mental, hakim terus dinengki gitu, hura-hura dolan sama perempuan, dolan sama laki-laki ya dinengki niku. Mau potongan rambutnya umurat marit ya dinengki. Ini kan contoh mendiamkan kemungkaran padahal dirinya mampu untuk mengingkarinya, menegurnya. Wal mudhinu fiha, atau yang terjerumus dalam kezaliman kemungkaran itu. Jadi golongan manusia itu ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, ada yang amar ma'ruf tok gitu. Nahi mungkar tidak. Ada yang soleh untuk dirinya sendiri saja, ada yang terjerumus dalam kezaliman, kekufuran, keburukan. Kata Rasulullah, seperti suatu kaum yang naik kapal di tengah laut. Fa asaba ba'duhum asfaluha wa aw'aruha wa syarruha. Kemudian ada di kawal itu, kalau kapal zaman dulu ada yang atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah. Bawah bagian nopo ngidupkan bagian yang dayung kan, yang dayung, bagian yang manasi bahan bakar. Wa asaba ba'duhum a'la, maka orang yang di bawah ini ketika butuh air harus naik ke atas, melewati orang di tengah, melewati orang yang di atas. Orang yang di atas tidak tahu apa yang dikerjakan orang di bawah, atau tidak mau tahu, nginguk saja, tidak. Orang nang dhuwur wangi-wangi mendadak medun ketemu orang-orang yang tidak, yang bau kan itu, kerja berat. Kemudian fakana alladziina fi asfaliha idza istaqul ma'a marru 'ala man fawqahum fa'aduhum. Karena yang di bawah ini ketika butuh air harus naik ke atas dulu, kemudian mereka merasa menyakiti orang di atas, atau orang yang di atas merasa tersakiti dengan wirawirinya orang yang di bawah. Niku. Faqalu, kemudian mereka berkata, "Lau kharaqna fi nasibina kharqan." Seandainya kita ngelubangi saja satu lubang untuk dapat air. Niku. Karena butuh air laut diolah bicara ini bisa jadi tawar, dilubangi dikit, kemudian kita dapat air tanpa wirawiri ke atas. Fastaqaina minhu wa lam nu'dhi man fawqana. Kita tidak akan wirawiri melewati orang-orang di atas lagi, tersakiti oleh kelakuan kita. Fa in tarakuhum wa amarahum halaku jami'an. Kalau dibiarkan perilaku perbuatan seperti itu, mengambil air dengan cara melubangi kapal, hanya satu lubang saja, bisa menyebabkan kebinasaan semuanya. Itulah ibarat orang yang tahu ada kesalahan, kemungkaran. Contohnya dalam keluarga, kok dibiarkan semuanya binasa.
Wa in akhadhu ala aidihim najau jami'an. Tapi kalau ada yang mengingatkan, hati-hati dengan lisan, dengan kekuasaannya, maka akan selamat satu kapal itu. Itulah ibarat contoh orang amar ma'ruf nahi mungkar. Di riwayat yang lain dari Ummu Salamah, salah satu istri Rasulullah, berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullahu bi'adzabin min indi. Kalau kemaksiatan itu sudah benar-benar ditampak-tampakkan, orang sudah tidak malu lagi menampakkan kemaksiatan, gitu. Contoh yuk, zina di depan umum, gandengan, berciuman, bukan siapa-siapanya depan umum, mabuk saja di live, gitu. Nah, ini contohnya judi di live, macam-macam. Ini kan contoh terang-terangan dalam berbuat kemaksiatan, misuh di depan umum. Contoh, ammahumullah bi'adzabin min indi. Allah Ta'ala akan menurunkan siksa malapetaka kepada semuanya. Faqultu ya Rasulullah, Ummu Salamah, wahai Rasulullah, amma fihim unasun salihun, bukankah di antara mereka masih ada orang-orang yang saleh? No. Kata Rasulullah, bala, meskipun mereka saleh. Tapi kalau kemaksiatan itu benar-benar sudah merajalela. Masjid digunakan untuk kemaksiatan. Masjid gawe nyetel nopo gitu, tontonan apa, masjid gawe jamu para biksu, melaksanakan ritual mereka. Padahal masjid itu untuk ibadah. Tubna al-masajid lil ibadah. Masjid itu dibangun untuk ibadah orang Islam, bukan ibadahnya non muslim. Pola wali zamannya. Kata Rasulullah, meskipun ada orang saleh, fa kaifa yasna'u ulaik, bagaimana nasib orang-orang saleh itu kalau malapetaka siksa itu ditimpakan kepada semuanya? Kata Rasulullah, yusibuhum ma asaban nas, tetap kena musibah. Gunung meletus, ada orang saleh, yuk semua kena. Ini contohnya, abluknya saja kita ikut kena. Contoh paling ringan nih, abluknya saja, ada gempa, kita saja ikut merasakan gempanya, susah. Kena COVID, ada COVID, ya ikut merasakan seseknya, atau ikut merasakan sholat yang masjid ragu karpet, niku bodo-bodo portal-portali, ngarep nang mae susah ira karu-karuan, ini susah nih, loro kon ngampet nih, loro kon ngampet, sudah rumah sakit, contohnya. Nah, kata Rasulullah, tetap kena semuanya. Tsumma yusiruna ila maghfirati minallahi wa ridwan. Kemudian yang soleh-soleh ini meskipun kena, mereka akhirnya ini akan mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Tapi karena merajalelanya keburukan kemaksiatan ini, merajalela, orang sudah tidak memperhatikan lagi mana halal, mana haram, mana hak, mana yang batil. Yang hak dikira batil, yang batil dikira al-haq. Yang halal dikira haram, yang haram malah dikira halal. Terbulak-balik kehidupan manusia. Itulah kemaksiatan yang sudah merajalela. Contohnya seperti itu. Maka Allah timpakan musibah tidak hanya kepada orang yang zalim saja, tapi kepada semua orang. Kemudian di riwayat yang lain,
Kata Ibnu Mas'ud, ma minkum min ahadin illa wa huwa mustamalun ala fitnatin. Makna dari ayat ini, tafsir dari ayat ini kata Ibnu Mas'ud, semua kita hidup di dunia ini pasti diliputi ujian. Diliputi fitnah, fitnah ujian. Ujian buruk, ujian tidak enak, ujian yang enak-enak. Tapi seringnya itu ujian hidup itu dikaitkan dengan perkara yang tidak enak. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' dan seterusnya. Kami uji kalian dengan rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kekurangan pangan, sakit, kematian. Itu ujian hidup. Fa ayyukum ista'adha falyasta'idz billahi min mudillatil fitan. Kata Ibnu Mas'ud, siapa saja di antara kalian yang berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah, mintalah perlindungan dari fitnah yang mudillat, yang menggelincirkan, yang benar-benar membinasakan. Jadi Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah yang tampak atau yang tidak tampak. Nih. Jadi ujian hidup itu seperti itu. Berlindung dari fitnah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Di doa yang lain Rasulullah mengajarkan doa, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu. Sakit sholat jamaah, sakit pengawasan, sakit deres, sehat waras, ini kan nikmat. Tapi gara-gara ngebet pengen jadi anggota dewan, manjur atau jamaah atau ngaji. Dan zawal nikmah, zawalu nikmat, hilangnya kenikmatan. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik, pindahnya atau berubahnya afiyah. Afiyah itu ampunan, jaminan keselamatan dari dirimu ya Allah. Pindah dari yang tadinya mayar hidupnya, mayar ibadahnya, tiba-tiba berubah, apa-apa kok susah. Nih kok, pengen ngaji saja kok susah, mau berangkat ada saja alangani. Kan contoh, tahawuli afiyati wa fujaati nikmatik, dan nikmah itu musibah yang datang tiba-tiba. Bener pengen aja kan? Tiba-tiba kena musibah, tidak pengen. Pena-penai mancing kok cokot ulo. Gitu. Ana kalau jengking teko nyokot. Ini kan fujaati nikmati. Kayak ngapa itu toko-toko kesetrum. Mancing kutiana nang ngisor wit nawa niku. Wit klopo, ana bledek dier. Ini namanya fujaati nikmati. Musibah yang datang ujuk-ujuk. Numpak pesawat, orang mau nembak pesawat itu jadi ketok gagah. Gimana? Wah, ini mlebu bandara saja sudah punya aroma hawa tersendiri. Arab numpak motor mabur nih. Sambil prosesnya nih berkali-kali nih. Melbu, check in tiket, jualan jauh, boarding tiket, dicek lagi, mau ketemu pramugari dicek lagi. Gagahnya orang naik pesawat, kok nyemplung laut pesawat ini, gitu, meledak. Berlindunglah kepada Allah dari perkara-perkara seperti tadi. Namanya fujaati nikmatik dalam doa tadi. Fujaah datang tiba-tiba. Nah, kemudian fujaati
wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu ya Allah jami'i sakhatik, semua amarahmu, dari semua murkamu. Disuruh berlindung kepada Allah dari apa saja yang menyebabkan Allah Ta'ala murka. Nah inilah yang dimaksud dengan makna fitnah. Fitnah bagi orang mukmin, fitnah bagi orang kafir, fitnah bagi orang saleh, fitnah bagi orang zalim. Maka intinya ayat ini itu mengajarkan kepada kita untuk di mana saja berbuat baik. Ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Di masjid ya apik, di rumah juga baik. Kadang banyak orang itu enggak ustaz, enggak kiai, enggak jamaah. Di masjid sae, di rumah tidak sae. Kita sabar tenan, nang omah ora ono sabari. Bendina ana ni muring-muring. Bojone kena marah, anaknya kena marah, rewangnya kena marah, tukang duwe tukang ya kena marah. Tidak ada hidup tanpa marah. Tidak marahnya hanya di masjid itu. Jajan ya baguli seneni. Ini kan tidak baik yang seperti itu. Maka baiklah di mana saja. Ittaqillah haitsu ma kunta. Ketika naik kendaraan ya baik, tidak naik kendaraan juga baik, nyalip ya baik, disalib juga baik. Beli barang ya baik, menjual barang juga baik. Masuk kamar mandi dengan cara yang baik, keluar juga dengan cara yang baik. Masuk kok pesing, berarti keluar piye carane tidak pesing. Sakit mboten? Kalau kita tidak pesing, tak tambahi pesing sisan. Jadi sama saja kelakuannya dengan orang-orang sebelumnya. Kalau masuk bersih, ya keluar berarti bersih. Naik kendaraan, ajarkan kepada anak-anak kita. Nah, naik bis, naik mobil, naik angkot, naik pesawat, naik kereta, naik bersih, ya turun juga harus dalam keadaan bersih, meskipun ada orang-orang yang membersihkannya, dapat tugas kebersihannya, tetap harus seperti itu. Namanya itu nilai takwa. Mengamalkan takwa di mana saja. Ittaqillah haitsu ma kunta wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau kamu berbuat buruk, zalim, segera ikuti dengan amal kebaikan, dibales, ditebus, entah dengan sholat, dengan istighfar, dengan sedekah, dengan amal soleh yang lain. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah, bertemanlah, bersosial, bermasyarakat dengan manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Seperti itu. Cukup sekian, silahkan. Ada pertanyaan? Sekian, besok kita lanjutkan. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.